Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita kembali boleh bertemu di dalam acara pendalaman Alkitab. Kita perlu mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Karena ketika kita mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itu sebabnya sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita minta supaya Allah Roh Kudus akan memimpin kita dan memberikan kepada kita hikmat. Supaya apa yang disampaikan itu boleh kita mengerti dan kita boleh mendapatkan berkat. Mari kita tundukkan kepala. Kami datang pada Engkau Bapa di surga mengucapkan syukur untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kami. Memberikan kepada kami pencerahan, memberikan kepada kami pewahyuan ilahi. Supaya apa yang Tuhan berikan kepada hamba-hambamu yang sudah menuliskan ini semua, itu akan diberikan juga kepada kami pencerahan untuk kami boleh menangkap seperti yang Tuhan kehendaki. Jaga pikiran kami supaya pikiran kami boleh benar-benar konsentrasi kepada firman Tuhan dan hati kami boleh dikendalikan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkati hamba-Mu, Engkau juga akan tolong supaya apa yang disampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini saya akan melanjutkan pendalaman Alkitab berkaitan dengan Yakobus pasal yang ketiga. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai tanggung jawab dan beban untuk para pemimpin. Tidak mudah menjadi pengajar. Ya. Karena akan mendapat hukuman lebih berat daripada orang lain. Lalu saya sudah sampaikan siapa yang disebut sebagai pengajar. Itu bisa seorang rasul, bisa seorang nabi atau gembala. Lalu pada malam hari ini kita akan coba membicarakan mengenai dosa-dosa yang bisa dialami atau kesalahan bicara yang bisa dialami oleh pemimpin maupun umat. Nah kita akan kembali membuka Yakobus pasal 3 ayat yang ke-2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, saya mau menggarisbawahi kata-kata ini. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan. Kata dalam perkataan itu di dalam bahasa Yunani disebut dengan enlogos. Enlogos. Nah, itu bukan sekedar kata-kata. Enlogos itu berarti kata-kata yang keluar dari sebuah pemikiran. Kata-kata yang keluar dari sebuah konsep. Jadi itu beda dengan ketika kita ngomong tanpa banyak pikir lalu kemudian kita salah bicara. Jadi ini jelas ada konsep di pikiran dan kemudian itu diutarakan. Nah biasanya itu tentunya ini pandangan-pandangan teologis, pandangan-pandangan Alkitab. Ya. Nah kita akan coba melihat salah satu contoh. Bagaimana pada gereja mula-mula konsep mengenai keselamatan. Kalau kita sekarang sudah jelas, selamat karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagaimana gereja mula-mula itu ketika para rasul masih hidup? Kita akan membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Begini bunyinya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu
tidak dapat diselamatkan. Jadi ada kelompok orang-orang Yahudi yang kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mereka punya konsep keselamatan itu bukan hanya karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tetapi harus disertai dengan sunat. Sekali lagi saya ulang. Sunat harus ada pada orang percaya. Tanpa itu keselamatan tidak diperoleh walaupun percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi ini saya harap saudara-saudara yang ada di Roma memahami ini. Ada konsep percaya Yesus plus sunat. Tidak ada sunat, tidak ada keselamatan. Nah, karena ayat yang pertama jelas, kamu tidak dapat diselamatkan tanpa sunat. Itu. Nah, tetapi ada golongan lain yang dipimpin oleh Paulus dan Barnabas. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat yang kedua. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Pendapat mereka adalah pendapat dari orang-orang Yahudi yang percaya keselamatan itu bukan hanya berdasar pada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ditambah dengan sunat. Sekali lagi saya baca, itu yang dilawan oleh Paulus. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas dan beberapa orang lain dari jemaat pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi perbedaan pandangan dari Paulus beserta dengan orang-orang Yahudi yang percaya sunat dan Yesus itu keluar dari pemikiran mereka. Itu yang namanya enlogos. Ya. Apa yang disampaikan Paulus keluar dari konsepnya. Apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang melawan Paulus itu juga keluar dari konsep. Itu bukan salah bicara. Ya. Nah, lalu ketika tidak ada titik temu, mereka sepakat kita harus cari juri. Jurinya ada para rasul, penatua yang ada di Yerusalem. Itu sebabnya dua golongan ini berangkat ke Yerusalem. Lalu apa keputusan dari sidang Yerusalem itu? Itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 19 sampai 20. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain untuk berbalik kepada Allah. Nah ini kata-kata ini sebetulnya mau mengatakan jangan bebani orang-orang yang non-Kristen yang mau menerima Yesus harus dengan sunat. Itu kira-kira bahasa yang ada dalam ayat 19 itu begitu. Tidak boleh menimbulkan kesulitan. Itu berkata jangan ditambah beban dengan harus sunat. Lalu ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala, percabulan, daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Lalu sidang Yerusalem memutuskan tidak sunat tidak menjadi masalah untuk keselamatan. Tetapi ada 4 perkara yang mereka tidak boleh. Yang pertama dikatakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jangan dimakan. Lalu percabulan. Ya. Lalu kemudian daging yang mati dicekik. Jadi artinya bukan dipotong lehernya tetapi dicekik hingga darahnya masih ada di situ. Ya. Biasanya itu daging burung merpati ya. Jadi itu yang suka dicekik supaya katanya dagingnya terasa enak begitu. Lalu yang keempat adalah darah. Ya, darah. Jadi 4 hal ini yang tidak boleh, tetapi sunat
sudah tidak lagi menjadi bagian keselamatan. Nah, namun dalam perjalanan sejarah, ternyata golongan Yahudi yang pegang Yesus plus sunat itu kuat. Keputusan sidang di Yerusalem sudah menetapkan bahwa gak perlu sunat sebagai bagian dari keselamatan. Tetapi golongan ini masih kuat di daerah-daerah. Itu. Nah, saya ambil contoh yang ada di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Petrus dan Barnabas takut kepada mereka, itu judulnya. Tetapi pada waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri terseret kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau orang Yahudi hidup secara kafir, bukankah secara Yahudi? Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi ini peristiwanya ada di kota Galatia. Pada mulanya Petrus itu duduk bersama-sama dengan orang-orang non-Kristen yang sudah bertobat. Ya. Bukan orang Yahudi yang sudah sunat, tapi orang non-Kristen yang kemudian bertobat. Jadi mereka tidak disunat. Nah, Petrus duduk makan bersama mereka. Nah, kemudian datang rombongan orang-orang Yahudi yang percaya keselamatan lewat sunat dan Yesus Kristus. Nah, ketika rombongan ini datang, Alkitab mengatakan Petrus selalu mundur. Pindah ke rombongan orang Yahudi yang percaya keselamatan itu oleh Yesus plus sunat. Lalu Alkitab juga berkata, akhirnya Barnabas yang tadi di dalam Kisah Rasul pasal 15 itu bersama Paulus kuat mengajarkan hanya Yesus keselamatan. Itu bisa terseret, terpengaruh, tinggalkan orang-orang yang non-Yahudi yang sudah percaya Yesus tapi tidak bersunat. Tinggalkan tempat duduk itu lalu gabung dengan yang golongan yang percaya pada sunat dan Yesus. Nah, karena ini kekeliruan ini sudah ada di muka umum, maka dengan tidak ragu-ragu Paulus menyampaikan, menegur Petrus, walaupun secara senioritas Petrus itu lebih dulu kan gitu, lebih senior, tapi lalu ada teguran. Kalau kamu aja begini, bagaimana dengan orang-orang yang kita mau bawa kepada Kristus? Artinya ada kata-kata keras tapi benar yang disampaikan oleh Paulus kepada Petrus dan teman-temannya itu. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa ini ideologi ya, pandangan itu walaupun putusan sinodenya sudah jelas, tapi di daerah itu masih beda. Masih beda. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara satu ayat lagi. Di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Aku heran
bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Nah, ini kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata, loh, kan belum lama kamu setuju, sudah aku ajar. Keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Tapi kenapa engkau sekarang tambahkan itu lagi dengan sunat? Orang percaya itu boleh sunat, tapi tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kan gitu. Sekali lagi, supaya jelas. Orang percaya boleh sunat demi kesehatan dan seterusnya. Tapi bukan dalam kaitan dengan keselamatan. Nah, ini jemaat di Galatia balik. Pengaruh dari orang-orang yang keselamatan oleh sunat dan Yesus itu kuat di daerah. Saya teruskan ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacau kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat di surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus menegur jemaat di Galatia. Kenapa engkau cepat balik begini? Keselamatan itu hanya satu, lewat Yesus. Gak perlu ada syarat lain. Nah, golongan yang tambahkan syarat sunat ini di daerah kuat. Saya masih mau sampaikan kepada saudara satu ayat lagi. Ini pesan Paulus kepada jemaat di Efesus ketika dia mau ke Yerusalem dan dia tahu belum tentu dia bisa kembali ke Efesus. Artinya dia tahu bahwa akan ada hukuman yang akan dia terima kalau dia menghadap kaisar. Nah, pesan terakhir kepada jemaat Efesus di dalam Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan ini. Jadi serigala-serigala yang ganas ini saya menerjemahkan sebagai golongan yang tadi itu. Orang-orang Yahudi yang tetap mempertahankan sunat sebagai salah satu syarat untuk keselamatan. Di samping keselamatan lewat Yesus. Lalu ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Jadi Paulus berkata, akan ada serigala dari luar masuk mempengaruhi kamu. Supaya keselamatan bukan hanya lewat Yesus, tapi Yesus dan sunat. Lalu kemudian ayat 30 melanjutkan. Aku tahu nanti dari grupnya kamu yang sekarang ini akan muncul orang yang menyesatkan. Jadi bukan saja bahaya keluar dari luar untuk menyerang jemaat Efesus, tetapi juga dari dalam muncul penyesat yang mengajarkan ajaran palsu. Nah, kita harus sadar ya, kata sesat itu tidak bisa kita aplikasikan kepada sembarang orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ya. Tapi kata sesat itu harus diaplikasikan kalau orang itu mengajarkan bukan Allah itu bukan Tritunggal. Nah, itu misalnya, itu berkaitan dengan Allah. Atau berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan itu harus dengan sunat. Nah, itu yang namanya sesat. Tapi kok perbedaan-perbedaan pandangan yang ada dalam gereja dan orang-orang percaya, itu kalau itu bukan berkaitan dengan keselamatan dan bukan berkaitan dengan ketuhanan, itu namanya ranah perbedaan pandangan. Jadi kita jangan sampai buru-buru ngecap orang itu sesat. Di bagian mana? Gitu loh.
Kalau itu cuma perbedaan pandangan, ya biar. Silahkan Anda punya pandangan itu, aku punya pandangan yang lain. Jadi saya mau kembali ke itu. Judulnya kan en logos. Kata-kata yang keluar dari kepala. Nah, ini ada dua konsep yang bertarung sepanjang bukan saja di Kisah Rasul, tapi ke Galatia, kemana gitu, Efesus itu jalan terus. Walaupun di sinode sudah diputus di Yerusalem, nggak usah pakai persyaratan sunat itu. Ya. Tapi pandangan-pandangan itu keluar dari konsep yang keliru ataupun konsep yang benar. Itu yang pertama. Mungkin Pak Gunawan, kita kan sedang berbicara mengenai dosa dalam perkataan. Ya. Dan yang pertama tadi Pak Gunawan jelaskan adalah perkataan yang lebih ditujukan kepada pemimpin. Ya, karena nanti kita akan bicara mengenai perkataan dari umat secara umum atau orang percaya secara umum. Dan kemudian tadi juga dijelaskan mengenai en logos. Ya. En logos itu adalah perkataan yang diucapkan, tetapi perkataan itu adalah perkataan yang keluar dari hasil pemikiran, dari sebuah konsep. Ya. Berarti itu adalah pengajaran, begitu ya. Pengajaran. Nah, ini berarti seorang pemimpin dia harus berhati-hati dengan en logos ini, dengan perkataan yang dia konsep-konsep yang dia berikan kepada umat Tuhan ya. Bisa Pak Gunawan menjelaskan ini khususnya kepada pemimpin-pemimpin mengenai dampak daripada en logos yang kita ucapkan dan sebagainya begitu. Karena kan kita harus berhati-hati dengan konsep yang kita sampaikan supaya tidak sampai orang mempunyai pemikiran yang salah, pemikiran yang tidak alkitabiah tentang sesuatu. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai keselamatan, tapi mungkin juga ada konsep-konsep yang lain, bukan cuma keselamatan, tapi hal-hal yang penting secara teologis yang harus kita ketahui sebagai orang percaya. Ya, jadi memang tanggung jawab dari pemimpin itu besar, itu sebabnya di dalam Yakobus 3 ayat 1 itu disebutkan jangan pengen jadi pengajar karena nanti akan mendapat hukuman yang berat. Jadi kalau ini tadi penyesatan gitu. Kalau yang dualisme mengenai keselamatan itu kesalahan berat. Jadi para pemimpin yang mengajarkan itu akan dapat hukuman dari Allah gitu. Tapi mengenai yang disesatkan bagaimana itu urusan Tuhan gitu ya. Tapi konsep itu keluar dari pemimpin dan pemimpin itulah yang akan dihukum pertama kali. Ya. Lalu sebetulnya di dalam kekristenan itu ada juga pandangan. Ini kan pertanyaan, apa ada pandangan-pandangan lain? Ya, saya masih dengan keselamatan. Ya. Apakah keselamatan itu sesuatu yang harus dipertahankan karena bisa hilang, ataukah keselamatan itu sesuatu yang diterima dan tidak bisa hilang? Nah, itu perdebatan itu sudah 500 tahun yang lalu yang sampai sekarang itu muncul, itu ada gitu. Nah, golongan Pentakosta, golongan karismatik berpendirian, keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak menjaga itu, kita tidak mempertahankan itu, bisa hilang. Gitu. Nah itu yang disebut golongan Arminian. Lalu ada lagi golongan Calvinis. Sekali selamat, selamat. Kalau sudah di tangan Tuhan, siapa yang bisa ngambil? Gitu. Jadi itu itu merupakan perdebatan yang tidak ada hentinya sampai sekarang dan tidak ada yang tahu
istilahnya cuma Tuhan yang tahu bisa ngadil karena ini sudah 500 tahun. Jadi gini, gambarannya itu mereka punya gambaran gini, membedakan dua pandangan itu. Itu seperti anak monyet yang dibawa oleh induknya. Maka anak monyet itu akan tetap berpegangan tangannya kepada bahu atau badan dari induknya. Walaupun dia diangkat oleh induknya. Nah itu dianggap sebagai gambaran daripada Arminian atau keselamatan harus dipertahankan. Nah yang satu lagi, yang Calvinis itu berpandangan sekali selamat tetap selamat. Nah itu seperti induk kucing mengangkat anaknya. Kita tahu itu dipegang lehernya begitu, terus dibawa, kucingnya itu enggak pegangan apa-apa. Nah itu total ada di tangan daripada induknya. Nah itu jadi di dalam kekristenan ada banyak hal yang perbedaan-perbedaan yang bisa dijembatani dan ada yang tidak bisa dijembatani. Itu. Berarti prinsipnya sebagai pemimpin kita harus berhati-hati dengan konsep yang kemudian kita ajarkan. Betul. Sebagai sebuah enlogos atau sebuah perkataan begitu ya. Karena itu nanti bisa bikin orang menjadi salah di dalam menerima ya. Dan kemudian tadi Pak Gunawan juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin dia harus bertanggung jawab dengan apa yang konsep-konsep yang dia sampaikan kepada orang lain begitu. Kemudian sekarang berkaitan dengan dari jemaat atau umat secara umum Pak Gunawan ya. Bagaimana sikap kita ini terhadap banyak pandangan-pandangan yang berbeda dan sebagainya, kemudian sebagai pemimpin, sebagai umat ini gimana? Karena secara tidak langsung kan ada firman juga di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga yang bilang bahwa akhir zaman ini orang lebih suka mendengar yang baik-baik, orang lebih suka mendengar hal-hal yang menyenangkan telinganya, keinginan-keinginan telinganya dan sebagainya. Nah berkaitan dengan ada kemungkinan hal-hal yang salah di dalam pengajaran dan sebagainya, sikap daripada umat Tuhan harusnya seperti apa? Ya, yang pertama tentu mereka perlu belajar untuk membaca firman Tuhan secara kontinu. Supaya konsep, jadi gini, Alkitab itu barometer untuk menguji. Bahkan roh itu sendiri diuji oleh firman Tuhan yang tertulis itu. Jadi ketika kita memahami dengan benar firman Tuhan, maka itu menjadi parameter kita untuk menilai benar atau salah itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya para pemimpin harus mengajarkan hal-hal yang memang artinya begini, mengajarkan kepada jemaat supaya jemaat ngerti, bukan hanya memberi asupan makanan yang menghibur, menguatkan, menegur, bukan cuma itu, tapi ada konsep-konsep penting yang perlu disampaikan kepada jemaat. Nah itu sebabnya ada kita bikin ada pendalaman Alkitab antara lain untuk memberi asupan rohani yang berbeda dengan hari Minggu, lebih kepada dasar-dasar firman Tuhan kan gitu. Jadi memang posisi dari jemaat saya kira satu-satunya yang bisa dilakukan adalah pertama itu membaca, merenungkan dan kemudian mendiskusikan dalam komsel dan dalam kelas pemuritan. Lalu yang kedua, mereka mau mendengarkan firman Tuhan, pendalaman Alkitab yang disampaikan karena itu menu rohani yang lebih keras begitu, yang lebih mendasar dan bukan hanya soal menghibur. Lalu ada pertolongan Tuhan, bukan bicara itu, tapi bicara mengenai konsep-konsep. Jadi saya kira dari jemaat itu, tapi yang memang agak berat memang pemimpin yang menyesatkan. Berarti kuncinya adalah belajar. Ya. Baik pemimpin juga harus belajar. Ya. Bagaimana mungkin pemimpin nggak mau belajar,
nggak suka belajar, kemudian dia mau mengajarkan sesuatu kepada orang lain begitu, nggak mungkin. Jadi seorang pemimpin dia harus mau rendah hati untuk belajar bahwa kita sadar ada banyak hal yang kita tidak tahu, ya. Kemudian perlu juga mungkin ada seperti kayak mentoring begitu untuk pemimpin-pemimpin, atau ada sebuah kelompok di mana kita bisa sama-sama saling belajar begitu ya. Pemimpin belajar dan umat juga harus mau belajar. Betul. Karena kalau kita nggak belajar, gimana kita tahu mana yang baik dan tidak baik, mana yang boleh dan tidak boleh. Betul. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Tadi kan kesalahan omongan dari pemimpin. Nah, sekarang kesalahan omongan dari orang percaya, umat. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ini mengenai kata-kata yang beda dengan apa yang ada di hati. Ya. Saya bacakan Amsal 26 ayat 23. Seperti pecahan periuk bersadut perak, demikian bibir manis dengan hati jahat. Nah, bibir manis ini yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan dalak. Dalak. Nah, jadi gini, ada sesuatu yang tidak berkualitas, tapi dibungkus oleh sesuatu yang berkualitas. Salomo mengatakan begini, seperti pecahan periuk. Periuk itu adalah alat rumah tangga yang murah. Ya. Itu sebabnya hanya ada di dapur. Apalagi kalau itu pecah, lalu pecahannya itu sudah tidak ada gunanya. Lalu orang kemudian memotong itu menjadi bulatan, pecahan itu dipotong persegi, lalu kemudian disalut dengan perak. Hingga seakan-akan itu dalamnya bukan pecahan periuk, tapi itu perak yang berbentuk persegi atau bulat. Penampilan luar dengan isinya beda. Nah, demikian apa kata-kata orang yang dengan hati beda. Nah, saya akan membedakan dulu ya. Ini membedakan. Ada yang kata-katanya itu dengan hati itu beda karena basa-basi. Tapi ada kata-kata yang dari dalam niatannya enggak benar. Itu dua hal yang beda. Jadi kalau saudara misalnya dijamu orang di sebuah rumah, lalu tantenya ngomong, gimana? Enak enggak makanan tante? Saudara, ini akan kesulitan. Wah kurang garam, wah enggak enak, hambar, itu kita enggak nyampe hati. Maka kemudian walaupun kita sebetulnya makannya itu dengan terpaksa, tetapi kita ngomong, wah masakan tante enak. Nah itu yang namanya antara bibir dan hati itu beda. Ya. Tapi itu dalam kerangka basa-basi. Tidak ada niatan dalam hati orang yang ngomong itu niatan jelek terhadap orang itu. Nah, kita mesti bedakan itu. Nah, ini yang dimaksud adalah hati itu niatannya jahat, tapi mulutnya itu manis gitu. Nah, itu di kitab-kitab lain itu disebut sebagai orang munafik. Munafik itu dalam bahasa Yunani-nya adalah hipokrites. Sebetulnya asal mula hipokrites itu adalah pemain panggung. Jadi kalau sekarang kita bilang itu aktor, aktris, bintang film. Nah kenapa dari munafik bisa sampai dulunya asal muasalnya orang panggung. Karena orang yang ada di panggung itu bisa memerankan orang yang baik hati, jujur. Tetapi belum tentu ketika dia hidup dalam realita, dia seperti yang dimainkan di panggung. Bisa juga di panggung itu dia mudah mengampuni, kata-katanya manis. Tapi dalam kenyataan tidak seperti itu dalam realita hidup. Hingga ada dua dunia.
dunia yang kelihatan banyak orang dan realita yang sesungguhnya beda. Nah, ketika itu beda disebut munafik. Gitu. Nah, saya mau gambarkan kepada saudara ini yang niatan busuk ini. Banyak orang ketipu dengan investasi bodong. Kan ada janji-janji manis, orang yang nyampaikan juga meyakinkan pakai mobil, omongannya manis dan seterusnya. Tapi hatinya, aku makan kamu nanti. Gitu ya. Nah itu yang disebut dengan dalak. Nah apakah ada cerita semacam ini, model begini di dalam Alkitab? Saya katakan ada. Ada cerita mengenai semacam ini. Hatinya dengan tindakannya dan kata-katanya itu beda. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 48. Orang yang menyerahkan dia, Yesus, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, dialah, tangkaplah dia. Nah ini mengenai apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yudas Iskariot di Taman Getsemani. Dia ngomong, nanti orang yang aku peluk, itu kamu tangkap. Itulah Yesus. Nah kata mencium itu yang kita garis bawahi. Bahasa Yunaninya adalah phileo. Phileo itu bisa artinya mengasihi, tapi artinya mencium, gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, cium pipi kiri, cium pipi kanan, itu sebetulnya bukan ide barat. Itu sudah ada di Israel zaman dulu. Ya. Misalnya Esau memeluk Yakub setelah 20 tahun berpisah, berpeluk itu pipi kanan, pipi kiri sambil rangkul begitu ya. Nah itu yang dijanjikan oleh Yudas kepada tentara Romawi. Nah saya teruskan. Lah ini ayat 49 ini yang luar biasa. Dan segera ia, yaitu Yudas, maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Nah ini kata mencium ini yang di dalam ayat 49, itu istilahnya berbeda dengan 48. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya disebut mencium. Tetapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu beda. Yang satu ayat 48 itu phileo. Lalu di dalam ayat yang ke-49 kata phileo. Ada tambahan kata. Nah kalau phileo itu pelukan ya seperti sahabat ketemu sahabat begitu ya. Itu biasa. Nah kalau kata phileo ini lebih pelukan orang yang kangen karena sudah sekian lama tidak berjumpa. Jadi misalnya anaknya itu ada di luar negeri, ya. Misalnya di waktu itu video call belum ada, cuma bisa telepon, tidak bisa lihat wajahnya, cuma dengar suaranya. Lalu setelah setelah 1 tahun ada di luar negeri, dia baik pada waktu liburan. Nah ketika di bandara dijemput ayah ibunya, maminya yang kangen, anaknya yang kangen, itu pelukannya erat sekali. Dan lama, itu ada apa ya, perasaan yang tidak terungkap, yang keluar lewat pelukan yang erat, yang beda dengan pelukan yang tiap hari dilakukan oleh orang tua kepada anak. Cuma dipeluk biasa, cium pipi kanan, pipi kiri, lalu pergi. Tapi kalau sudah 1 tahun tidak ketemu, kangen, rindu, wah itu pelukannya erat, ciumannya lama,
itu apa ya? Menunjukkan intensitas kangen yang luar biasa. Cinta yang luar biasa. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara. Yang dilakukan Yudas itu ketika mencium Yesus di dalam 49. Itu ciuman yang ibu dan anak kangen sepanjang 1 tahun tidak pernah ketemu. Ini luar biasa jahatnya. Bahwa ciuman yang bahasa itu persahabatan itu dipakai oleh Yudas, ya biasa saja. Tapi kalau ini Yudas menciumnya itu istilahnya dengan intensitas tinggi, dengan seperti orang kangen gregetan. Tapi hatinya ini, aku mau jual kamu. Antara perukan yang mesra dan erat dengan hati itu bertolak belakang. Nah, ini yang di dalam Alkitab disebut dengan dalak. Ini seperti cuma pecahan bejana, pecahan periuk yang tidak ada artinya lalu tutup dengan perak. Tapi sebetulnya pada hakikatnya isinya itu adalah barang tidak berharga. Nah, orang-orang yang suka nipu itu dalak. Orang yang suka nipu itu ada orang yang kalau penyamun, perampok itu kan memaksa. Tapi kalau orang-orang alusan ini kan kalau mau nipu kan bahasanya manis, ya, sikapnya baik. Ya. Tapi tujuannya aku tipu kamu sebanyak mungkin. Nah, antara hati dan kata-kata bertolak belakang. Ya. Itu ada di mana-mana, tapi kita doakan supaya orang-orang semacam itu makin hilang dari permukaan Nusantara, ya, supaya jangan banyak orang ketipu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, omongan yang seperti apa? Itu omongan orang bebal. Amsal 18 ayat 6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Bebal itu kesil. Nah, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Jadi saya mau jelaskan ini. Apa yang dimaksud kesil atau omongan yang tidak seharusnya. Jadi ini omongan yang apa? Yang bikin orang lain emosi. Bikin orang lain marah. Jadi ada ya orang itu ngomong alus gitu. Ya. Jadi walaupun negurnya alus. Tapi ini yang namanya kesil atau orang bebal. Omongnya belak-belakan, kasar, menyakiti orang. Wah, ini memang berhadapan dengan orang itu lebih baik saudara minggir daripada saudara jadi emosi. Ya. Jadi bisa saja omongan biasa, dia bisa bikin statement yang bikin orang marah, emosi, terluka. Nah, saya ambil contoh ya di Alkitab. Mengenai kata-kata Nabal. Nabal itu orang kaya yang peternakannya, domba-dombanya, lembu dan ontanya dan keledai dijaga oleh pasukan Daud. Nah, di dalam 1 Samuel 25 ayat 10 dan 11. Ketika utusan Daud datang mengucapkan selamat ya, ini musim panen dan sebagainya. Nah lalu Nabal tahu, oh ini
Ya, mau ketika diberkati mereka mau minta bagian begitu. Nah, lalu Nabal ngomongnya gini. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud katanya, siapakah Daud? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masa aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana datangnya. Jadi ini omongan yang paling depan ini yang nyakitin. Sopo Daud gitu kalau bahasa Jawa. Siapa itu? Anaknya siapa? Nah, ini nyangkutkan dengan bapaknya ini. Kita orang percaya tidak boleh ngomong ketika kita ada di pertengkaran, nyangkut pautkan perbantahan kita lalu dengan orang tuanya. Enggak boleh. Orang gumun, anaknya, nah gitu. Jangan. Kalau kita urusan, ya kita berdua selesaikan. Nah ini ada nada penghinaan. Sopo Daud? Kan dia lari dari majikannya. Kau minta bantuan dari saya. Nggak bisa. Saya meyakini kalau kata-kata dari Nabal itu santun, walaupun menolak, itu tidak membuat sakit hati. Tapi ini membuat sakit hati harga diri dari Daud. Itu apa ya? Tercampakkan. Lalu ini kurirnya ini balik ke Daud. Lalu apa yang dikatakan Daud? Daud tadinya telah berkata, sia-sia aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun. Sehingga tidak ada sesuatu yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih daripada itu. Jika ditinggalkan hidup orang sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Nah, ini bikin emosi. Lalu sampai pada sebuah titik 400 pasukan Daud gerutuk untuk berangkat ke rumah Nabal. Untuk bukan saja mengambil semua ternaknya, tapi menghukum Nabal beserta dengan seisi rumahnya. Nanti kita akan lihat bagaimana kata-kata yang lembut itu mengubahkan. Tapi ini jelas ya, jadi dari sini omongan-omongan yang bikin orang terluka, sakit hati, emosi. Seandainya ngomongnya itu halus, ngomongnya tertata dan tidak meremehkan, saya kira Daud cuma berpandang, wah ya sudahlah ini orang pelit kan gitu. Tapi kau merasa dihina, jadi emosi, nah ini orang bebal. Satu lagi saya akan kasih contoh kepada saudara-saudara. Ini kata-kata dari Simei, orang Benyamin. Di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 6. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilimpari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanan. Nah ini ada ketika Daud melarikan diri dari Absalom. Lalu dalam perjalanan itu ada orang yang namanya Simei. Apa yang dikatakan? Ia terus-menerus mengutuk, itu ayat yang kelima. Lalu melempari batu, itu ayat 6. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, kejadian ini melukai hati paling dalam dari Daud. Batu dan kutuk bagi Daud lebih berat kutuknya. Itu sebabnya nanti kalau saudara membaca Alkitab,
Di dalam satu Raja-Raja, mungkin kalau tidak pasal 1 ya pasal 2. Di akhir dari pesan kepada Salomo, dia berkata, ingat Simei, jangan biarkan dia dikubur karena ubanan, karena tua. Tapi biar dengan berlumuran darah dia dikuburkan. Artinya apa? Hukum dia nanti. Tunggu sampai dia salah lagi. Karena dia memberi kutuk yang sangat jahat, itu katakan. Jadi mengenai batu dilemparkan tidak diomong. Tapi kutukannya itu. Itu sampai hampir mati. Masih keinget. Kita perlu hati-hati ya. Jangan sampai omongan kita bukan hanya menyakiti lalu sampai mendekati liang kubur itu masih keingat. Gitu. Gak baik orang yang mau menghadap Tuhan masih ada dendam, ada rasa sakit hati dan seterusnya. Simei berhasil membuat kata-katanya diingat sampai menjelang mati. Nah, mari kita introspeksi supaya kita tidak melakukan hal semacam itu. Ya. Nah, kita mungkin ada yang mau disampaikan? Oke. Ada 2 hal tadi, kata-kata itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Ya, jadi kita harus belajar untuk tidak seperti aktor atau aktris yang di panggung dan di kehidupan sehari-hari beda. Itu sangat berbeda ya. Jadi ada ucapan basa-basi. Kita juga harus belajar. Saya pikir ini hal yang kelihatannya simpel, tapi mungkin kita harus belajar ya dari hal-hal yang sederhana. Ya tadi Pak Gunawan jelaskan, udah makan belum? Padahal dia belum makan, tapi dia bilangnya udah, padahal itu sebenarnya tidak seperti itu. Atau masakan enak atau enggak, dia bilang enak, padahal sebenarnya dia nggak suka dengan makanan itu. Itu adalah basa-basi. Saya berpikir bahwa kalau kita belajar, hari ini kita belajar tentang kata-kata, berarti ya ini juga harus kita pelajari begitu ya. Kita harus belajar menjadi orang yang ya ngomong apa adanya. Kalau enak ya dibilang enak, kalau nggak enak ya dibilang nggak enak gitu. Atau kalau misalnya kita belum makan, ya kita bilang memang belum makan. Tapi kan tujuannya kita bukan untuk dikasih makan begitu ya. Tapi memang kita belajar untuk mengucapkan hal-hal yang memang apa adanya. Memang untuk orang Indonesia ya, apalagi orang-orang di Jawa Tengah gitu yang rasanya mungkin agak sungkan begitu, mungkin agak sulit untuk melakukan hal seperti ini. Tetapi rasanya Pak Gunawan ya, rasanya mungkin kita harus belajar nih dari hal-hal yang sederhana ini. Ya kita harus mencoba untuk berkata apa adanya walaupun memang mungkin kedengarannya mungkin kok begitu. Tapi kita belajar untuk berkata apa adanya. Tapi kan motivasi kita tetap kita jaga. Tujuannya kita ngomong bukan untuk minta makan atau bukan untuk menyenangkan hati orang saja. Tetapi mengatakan apa adanya. Itu kita harus pelajari. Kemudian yang kedua Pak Gunawan mengenai orang bebal. Perkataan yang keluar dari mulut orang bebal itu bisa menyakiti hati. Bahkan orang yang terluka bisa juga sampai mau mati dia masih tetap ingat dengan perkataan itu. Berarti sebagai orang percaya kan konteksnya kita adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang percaya, oleh umat ya. Berarti kita juga harus menjadi orang yang mau introspeksi diri ya. Apakah perkataan kita itu perkataan yang membangun atau perkataan yang justru meruntuhkan orang lain. Kita juga harus belajar untuk menjaga, melihat kepada diri kita mengenai perkataan kita. Kita harus selalu belajar melihat kita nih ngomongannya gimana sih, menyakitkan atau enggak begitu. Mungkin kita nggak sadar, tetapi kita bisa tanya kepada orang lain. Mungkin seperti itu ya. Kemudian, nah Pak Gunawan, Matius pasal yang ke-12 ayat 34 kan bilang begini, bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu meluapnya dari dalam hati. Berarti sumbernya kan dari dalam hati. Sehingga bisa mengucapkan hal-hal yang bisa bukan cuma tidak terkontrol, tetapi kata-kata yang selalu nadanya itu menyakiti orang lain, nadanya itu menghakimi orang lain dan membuat orang lain menjadi marah. Bisa nggak Pak Guna menjelaskan? Karena saya pikir ada orang seperti ini, ya, yang dia
perkataannya itu selalu menyakiti hati orang lain dan saya rasa ini tidak baik. Dia juga bisa dikucilkan oleh orang lain, tidak disukai orang lain. Tetapi kan bukan berarti dia tidak perlu mengoreksi dirinya. Gimana mengenai hal ini? Ya, jadi mungkin jadi gini. Pengaruh lingkungan akan sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Bagaimana orang tua itu bersikap, itu akan ditiru, jadi patron gitu. Itu pertama. Jadi kalau terbiasa orang tua itu santun, pertengkaran suami istri itu bahasanya itu enggak saling memaki, istilahnya cuma adu argumentasi, anak itu ngelihat. Tapi kalau orang tuanya ini saling menyerang, lalu kata-kata kotor, kasar keluar, anak itu merekam di bawah sadar. Lalu tanpa dia belajar dari mana-mana, nanti apa yang ada di dalam kepalanya ketika dia emosi itu keluar. Kalau tidak emosi, belum keluar. Tapi ketika seseorang emosi, itu yang dia terima bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan yang buruk. Dia dengar omongan orang gini. Kalau ngomong kasar, kalau ngomong jorok dan seterusnya. Nah, itu masuk di bawah sadar. Itu nanti yang akan keluar. Gitu. Dan dia tidak merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Karena dia sudah terbiasa mendengar dan kemudian itu masuk di hati. Itu yang pertama dan itu memang perlu. Itu sebabnya saya mendorong orang itu mendidik anak itu nanti aja kalau sudah besar dikasih tahu nanti lebih gampang. Bibit yang jahat yang jelek itu harusnya dikurung supaya tidak tumbuh. Nah, ketika dia sudah sampai umur sekian sudah lebih sulit untuk membengkokkan. Mungkin dia takut jadi dia tidak ngomong begitu, tapi begitu tidak ada orang tua, tidak ada orang yang dia takuti, itu bisa keluar lagi. Kita bisa membonsai itu bukan ketika tanaman itu sudah berusia 10 tahun. Ketika masih muda, dibengkokkan tidak patah. Ya. Jadi memang pendidikan di rumah, lalu bagaimana orang tua memberi keteladanan kepada anak dalam berbicara itu penting. Nah, kita tidak boleh anak itu bicara kotor kasar, tapi kalau orang tua tetap bicara kotor dan kasar, itu kan kontradiktif, enggak bisa. Jadi harus diajar dan diberi keteladanan. Nah, ada juga di samping karena pengaruh lingkungan, ketika orang itu terluka. Kalau orang terluka, tidak mengampuni, merasa dilecehkan dan seterusnya. Maka dari dirinya akan muncul kata-kata yang ketus, kata-kata yang keras, yang isinya ngajak berkelahi. Gitu loh. Jadi itu sebabnya orang-orang yang ketus dan sebagainya belum tentu pembawaannya ketus. Tapi sebagai akibat sebuah kondisi, dia jadi ketus. Karena terluka. Ya. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk senantiasa merilis pengampunan. Suami istri atau bukan suami istri saja, teman dengan teman yang lain, udahlah. Yang rugi itu bukan orang lain ketika kita tidak mengampuni. Ketika tidak mengampuni akan ada ada sesuatu yang tidak baik ada dalam batin kita. Mengganggu jiwa kita. Kalau orang itu bergerak di profetik, maka suara dan nadanya akan menghakimi. Gak ada bahasa yang lembut, bahasa yang itu keras. Karena itu berasal dari hati yang terluka. Jadi memang kita sebagai orang percaya memang tidak mudah ini dalam kata-kata. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yakobus berkata, bisa kontrol lidah, kamu sempurna. Itu.
Kira-kira jadi ada pengaruh yang memang masuk di hati, ada karena pengaruh lingkungan. Oke, berarti ada dua hal ya. Ada orang-orang yang suka ngomong kasar, ada suka orang-orang yang ngomong orang Jawa bilang suka saru gitu, suka ngomong-ngomong yang jorok-jorok dan sebagainya. Tetapi ada juga orang yang memang omongan-omongannya ketus karena memang hati ya. Jadi untuk yang pertama berarti kita berbicara mengenai faktor pendidikan. Bahwa orang tua perlu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk bagaimana dia berkata-kata dengan baik. Dan berarti tentu saja dia juga harus memberikan contoh ya, karena pengaruh lingkungan juga itu bisa membentuk seorang anak begitu ya. Entah itu lingkungan di dalam rumah tangga, kemudian lingkungan di dalam keseharian anak itu ya. Jadi bagaimana orang tua bertengkar juga mungkin harus ada dalam tanda kutip seninya bagaimana supaya itu tidak nanti menjadi sebuah pelajaran yang buruk buat anak-anak, sehingga kemudian orang tuanya kalau berantem ngomongnya kebun binatang keluar semua. Lah kalau anaknya seperti itu kita nggak bisa menyalahkan juga hanya anaknya, tetapi ada faktor pendidikan dan contoh yang dia lihat sehari-hari. Kemudian juga yang kedua adalah bahwa kata-kata yang terluka itu, kata-kata yang membuat orang terluka itu keluar dari hati yang terluka. Ya, karena dia hatinya terluka, maka kata-katanya juga bisa melukai orang lain. Ada orang yang bilang begini, kemudian gimana dong caranya Pak Gunawan untuk ada orang-orang yang seperti ini? Karena kita juga kenal lah ada beberapa orang yang suka seperti itu, begitu ya. Kita mungkin pernah mendengar orang cerita ada orang-orang yang seperti itu. Kalau mau ngomong dia selalu melukai, kemudian dia selalu membuat kegaduhan dengan pembicaraannya. Ada orang yang bilang gini, itu kan perlu pelepasan tuh, harus dilepaskan, didoakan pelepasan. Pak Gunawan bisa kan kasih saran supaya bagaimana, karena ini kan tidak boleh berlarut-larut ya, kita tahu tidak baik, bagaimana kemudian kita tidak melakukan hal lagi. Tetapi kan tidak mudah, apalagi untuk orang yang terluka hatinya. Karena itu kan luka itu bisa bertahun-tahun, bahkan mungkin bisa puluhan tahun dan tidak mudah untuk melepaskannya. Bagaimana Pak Gunawan? Kalau menurut saya ini diomongi bisa, tetapi belum tentu dia bisa melaksanakan. Satu-satunya jalan menurut saya adalah inner healing. Dikorek bagian dalamnya, jadi memang dari orang itu sendiri mau berubah. Gini, yang ada yang omongannya kotor, jorok dan kasar itu tidak mau dibenerin gitu. Kayak sakit enggak mau ke dokter. Tapi ada yang sadar dan pengen baik. Seperti orang sakit, aku perlu dokter. Nah, orang yang kedua inilah yang bisa kita tolong. Tapi orang pertama itu hanya Tuhan yang mampu. Karena dia tidak mau. Jadi Tuhan Maha Kuasa, tetapi dia nunggu kemauan kita untuk berubah. Kalau kemauan itu belum ada, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Jadi saya kira perlu ada istilahnya mentor, orang yang dekat, yang bisa melepaskan dia dari masa lalu. Belenggu, kepahitan, kemarahan, itu bisa dengan bijak itu dia ceritakan, lalu lewat inner healing, itu dia mendapat kelepasan. Kalau ini cuma diajar, menurut saya dia cuma tahu secara knowledge, tapi akar yang di dalam tidak terbongkar. Begitu. Berarti harus ada orang juga yang berani untuk memberitahukan bahwa dia seperti itu. Dan itu tidak baik, karena ada orang-orang yang mungkin tidak sadar kalau dia itu selalu menyakitkan orang lain begitu. Atau dia sadar tapi dia nggak tahu bagaimana cara dia bisa berubah begitu. Berarti inner healing itu sangat perlu ya. Iya, betul. Iya, oke. Ya untung saja orang-orang yang macam gini tidak banyak gitu ya. Untung saja. Di gereja. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu juga ya. Mungkin ada orang-orang. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Oke. Ya. Minimal di PCC ini tidak banyak yang seperti itu. Oke. Ya. Ya, sebagai orang percaya kita juga harus belajar untuk mau memberitahukan orang kalau ada kesalahan supaya kita bisa membantu dia untuk dia berubah begitu ya. Karena kalau enggak juga kasihan begitu.
Ada orang yang merasa sungkan. Aku nggak enak loh gitu. Nanti orang marah. Nah kadang-kadang kita takut orang itu marah lalu hubungan rusak. Tapi menurut saya lebih baik hubungan rusak tetapi kita punya ikhtiar, upaya untuk membereskan dia. Gitu. Daripada damai tapi sebetulnya melakukan pembiaran. Gitu menurut saya. Oke, ada hal yang penting juga tadi yang Pak Gunawan sudah sampaikan, yaitu mengenai memberikan pengampunan. Ya, karena dia terluka, kemudian dia memendam kemarahan dan sebagainya. Dan ini juga nggak gampang untuk kita bicara, kamu ngampunin dong orang itu, kamu ngampunin itu nggak gampang. Bisakah kasih tips untuk bagaimana dia sampai bisa mau mengampuni orang lain? Yang pertama itu mesti dikasih tahu bahwa tidak memberi pengampunan itu sebetulnya yang rugi kita. Pertama jiwa kita akan menjadi kersang, kering ya, lalu kemudian kita omongannya jadi ketus, kasar dan kemudian kita menjadi orang yang troublemaker di kantor dan sebagainya. Ya, jadi itu seperti orang membawa sampah di punggung, ya, di ransel. Jadi wis ora tak ampuni, dikira dengan aku ora ngampuni itu kita sedang menghukum dia. Padahal itu sebetulnya akibatnya kena kita. Itu pemahaman itu harus ada. Yang kedua, itu memang dia harus merasakan dulu menghayati apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Bagaimana dia ditelanjangi, diperlakukan ini itu, lalu kita itu yang kotor diampuni, ayo sekarang kita ngampuni orang lain. Jadi kalau dia belum melihat penghayatan mengenai salib Kristus, rasanya itu tidak mudah, bisa tapi tidak mudah. Tapi yang mudah adalah pengalaman dia berjumpa dengan pengalaman Kristus yang mati di kayu salib. Bagaimana dia berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ketika pengalaman bagaimana disiksa, dipermalukan, tetapi ada pengampunan. Dan pengampunan itu diberikan untuk kita, saya. Harusnya saya sebagai balas budi, saya mengampuni orang lain. Itu kira-kira. Waktu sudah tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan, tapi kita akan lanjutkan, ada bagian lain yang tidak kalah pentingnya yang akan disampaikan dalam bagian episode yang berikutnya. Ya, hingga dengan demikian malam hari ini kita selesai dengan acara pendalaman Alkitab. Mari kita akan akhiri dengan doa. Tuhan, di akhir pelajaran kami pada malam hari ini, kami berdoa, biarlah Tuhan Roh Kudus membantu kami untuk mengoreksi hidup kami. Kalau dalam hidup kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu terucap melalui perkataan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan dan tidak benar di hadapan sesama, atau juga Tuhan mengoreksi kami kalau ada perkataan-perkataan kami yang bisa menyakiti orang lain, yang bisa membuat suasana menjadi tidak baik. Amen. Bahkan bisa membuat orang lain menjadi sangat menderita. Tuhan, biarlah Tuhan juga akan mengajar kepada kami, memberitahukan kepada kami, supaya kami boleh menjadi orang yang mau dikoreksi. Supaya perkataan kami adalah perkataan yang membangun, perkataan kami adalah perkataan yang benar, perkataan kami adalah perkataan yang menyejukkan, perkataan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau ada mungkin di antara kami yang kata-kata kami tidak terkontrol karena ada luka di dalam hati kami, biarlah Tuhan juga bantu untuk mengirimkan orang yang akan menolong kami, mementor kami, memberitahukan kepada kami, menegur kami dan mengarahkan kepada kami. Supaya kami sadar bahwa kami salah dan Tuhan tolong memberikan kepada kami kebesaran hati untuk kami mau diperbaharui. Menjadi orang-orang yang baru di dalam Engkau. Dan kalau ada orang-orang yang terluka,
yang belum bisa mengampuni. Biarlah Tuhan bawa kami kepada salib-Mu untuk kami melihat bahwa Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Dan biar Tuhan tolong kami menjadi orang-orang yang mau melepaskan pengampunan. Tidak ada yang sulit kalau kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan, biarlah apa yang kami pelajari pada malam hari ini bukan cuma menjadi sebuah pengetahuan bagi pikiran kami, tetapi ajari kepada kami untuk kami boleh mempraktekannya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang boleh dinilai orang lain adalah nilai yang baik, khususnya dengan perkataan-perkataan kami, khususnya dengan sikap hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah panjatkan doa kami. Haleluya. Amin.